kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Teten. Pak Teten, ini corona juga bawa manfaat nih. UMKM juga mulai bikin masker, lalu mungkin sarung tangan, atau mungkin sudah APD nih. Ya, ini menarik. Justru kami juga menyambut inisiatif-inisiatif dari UMKM. Kita coba bantu bagaimana mereka mencari model bisnis baru. Ya, banting setir lah, gitu. Dari konveksi-konveksi banting setir bikin APD, teman-teman UMKM lain membuat hand sanitizer, gitu ya. Terus juga sekarang warung-warung mengambil inisiatif jualan, misalnya lebih proaktif membuat online hotline gitu, sehingga si pembeli bisa tidak perlu datang ke warung tapi bisa telepon, barang dikirim, jasa antar hidup gitu. Nah, ini yang tahap recovery-nya saya kira ada. APD yang paling besar, ya kami sudah bikin katalognya gitu. Tahap berikutnya saya kira dari COVID-19 ini kan kita harus belajar banyak apa kekurangan kita. Nah, kekurangan kita sekarang UMKM itu jumlahnya banyak tapi nggak punya data, big datanya tidak ada. Ini itu yang berkali-kali ditegaskan oleh Presiden, ya, big data kita. Tidak ada big data. Ya, kita udah abai lah selama ini. Walaupun memang data di UMKM ini juga terutama di level mikro itu nggak mudah. Karena datanya sangat dinamis. Buka tutup usaha itu kan biasa, atau gali alih profesi, alih bisnis itu kan biasa. Jadi datanya itu sangat dinamis. Tapi kan by system mestinya bisa diatasi. Ya sekarang dengan teknologi IT yang sangat canggih ini itu harus dimungkinkan. Ini PR kita. Jadi kita di tahap development nanti, di fase development ini salah satu big data ini kita perlukan. Karena kebijakan pemerintah, kebijakan keuangan, mau kebijakan stimulus ekonomi atau kebijakan jaminan sosial harus berbasis pada data ini. Karena by name, by address kita harus bisa tahu supaya semua program tepat sasaran. Nah, yang kedua, dari situasi seperti ini, UMKM yang bisa bertahan, bahkan masuk dalam tahap recovery itu yang terhubung dengan market online. Ya, karena dia bisa juga dengan misalnya pendekatan ya PSBB termasuk ya social distancing, kan justru yang di online ini yang masuk ke market online ini juga bisa recover. Selama ini banyak aktivis pegiat UMKM itu masih agak takut-takut kerjasama dengan e-commerce, ya digitalisasi, ya mereka takutlah dimakan yang besar gitu. Sekarang dengan kondisi kayak gini kayaknya lebih berani nih. Ya, sekarang itu justru digitalisasi UMKM ini harus masuk di dalam tahap nanti di tahap development ini ya untuk menjadi prioritas. Kebetulan saja memang di kementerian, program di kementerian digitalisasi UMKM ini juga jadi prioritas. Jadi ini saya kira akan memudahkan nanti untuk mengajak UMKM untuk go online begitu ya. Nah, yang ketiga saya kira ini penting bagaimana UMKM itu bisa misalnya menyediakan kebutuhan barang dan lembaganya, barang dan jasa belanja pemerintah. Ya, karena ketika misalnya ekonomi dunia lesu, permintaan dunia nggak ada, ya kan pertumbuhan hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Nah, karena itu window katalog produk UMKM ini kami sedang develop dengan LKPP supaya nanti belanja pemerintah itu tidak harus tender lagi lah terhadap produk UMKM. Ya. Nah, hal seperti ini yang saya kira. Nah, yang keempat mungkin tadi pembiayaan. Ya. Kita memerlukan pembiayaan, mekanisme pembiayaan, penyaluran pembiayaan untuk UMKM itu yang cepat, mudah, dan murah. Walaupun di UMKM misalnya, terutama di level mikro sekarang, yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan yang murah, tapi mudah. Yang mudah.
karena mereka bisnis harian misalnya, mereka masih menggunakan dana rentenir yang bunganya sampai 30%. Ya, 1% per hari mereka juga nggak apa-apa karena mereka yang penting mudah sehingga mereka perlu belanja, misalnya di pedagang di pasar itu pada jam 2 malam mereka harus punya uang untuk beli barang yang datang dari daerah-daerah. Nah itu rentenirnya kan udah siap, udah jam 2 malam udah nyamperin itu. Nah mereka saat disiplin balikan pada hari itu kan mereka bisa dapat keuntungan gitu. Nah jadi sekarang kita belum mudah. Semua lah koperasi simpan pinjam misalnya masih buka jam 8, BPR juga sama. Sementara pedagang di pasar itu mulai jualan tengah malam. Tengah malam Bang PGR. Ya, sama juga di nelayan juga. Ya, di nelayan mereka tangkap itu mereka dini hari udah butuh uang mereka. Nah, jadi saya kira perlu ada perubahan ya, kelembagaan pembiayaan, termasuk cara kerjanya. Ya, sebab KUR sudah sangat murah 6%. Tapi efektivitasnya kan bisa kita evaluasi. Ternyata masih banyak pelaku usaha kecil yang terjerat rentenir. Nah, karena belum mudah begitu. Apa karena syarat-syaratnya masih? Syarat sebenarnya sudah, tapi ya kayak itu tadi, mungkin selain persyaratan yang memang tidak perlukan agunan, tapi kan bank sendiri kan kalau NPL juga itu punya problem. Dampak ke ekonomi nasional, menjadi buruk. Mungkin ada ketentuan NPL tersendiri untuk kredit usaha rakyat nih, Pak? Ya, cadangannya lebih... Bisa jadi mungkin usulan saya mungkin lewat dana bergulir pemerintah yang tidak punya dampak ke NPL, ya karena itu di bawah Kementerian Keuangan misalnya lewat salurannya, lewat misalnya koperasi, lewat fintech dan lain sebagainya, itu bisa diperluas. Nah yang kedua ya cara kerjanya begitu. Nah cara kerjanya ya mereka harus niru rentenir di sektor ultramikro ini, bukan orang kecil yang harus datang ke bank gitu, ke kantor itu udah harus takut door to door nih. Iya, rentenir kan datang sendiri ke nyamperin orang di tengah kebun juga udah disamperin, di pasar juga satu pasar yang menengah dan gede itu bisa ada 500 rentenir di situ, agresif mereka datangin dari mulai kapan aja 24 jam mereka buka. Jadi akses kepada pembiayaan tuh saya kira harus ditafsirkan juga dalam cara kerja lembaga keuangan itu. Ini COVID ini memberi pelajaran penting bagi kita semua ya, termasuk memperkuat UMKM kita agar kalau nanti suatu saat ada krisis seperti ini, UMKM kita tuh bisa menjadi penopang yang kuat, Pak. Ya itu, jadi pembelajaran pentingnya saya kira itu, karena lagi-lagi kalau krisis seperti ini memang andalannya adalah UMKM. Baik dari segi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun juga penyerapan tenaga kerja. Itu saya kira dua hal itu yang paling penting. Ya. Pak Teten, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Tetap semangat, Pak. Iya. Semangat. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.